Halo ya Bunda, sebelumnya sudah tahu belum tentang kondisi yang disebut dengan hemangioma infantil? Di sini, saya Gideon akan menjelaskan beberapa hal tentang hemangioma infantil. Yuk, simak videonya. Hemangioma infantil atau yang sering dikenal dengan tanda stroberi, ini adalah tumor pembuluh darah jinak pada lapisan endotel vaskuler yang dapat muncul saat lahir ataupun dapat terlihat pada 2 minggu pertama kehidupan, yang diperkirakan akan membesar dan kemudian akan mengalami involusi ataupun hilang secara spontan. Nah, kondisi ini dapat terlihat sebagai penonjolan ataupun penebalan berwarna merah di kulit ya. Nah, di sini ada beberapa faktor risiko yang meningkatkan kondisi terjadinya hemangioma infantil ini. Yang pertama itu adalah prematur. Jadi bayi yang lahir dengan usia kehamilan kurang dari 37 minggu ini berisiko untuk meningkatkan kondisi terjadinya hemangioma infantil. Lalu yang kedua ada berat badan lahir rendah. Yang ketiga ini jenis kelamin perempuan. Memang belum tahu secara pasti mengapa, namun memang insidensi ini lebih tinggi 3 kali dibandingkan bayi laki-laki. Untuk yang keempat ini ada ras kulit putih, dan yang kelima itu merokok. Di sini ada jenis-jenis dari hemangioma infantil sendiri. Yang pertama ada superficial atau permukaan, yang dimana memang kondisi ini dapat muncul dan terlihat di permukaan. Sedangkan untuk yang kedua ini ada yang dalam. Jadi untuk yang dalam ini dia tidak terlihat di permukaan, namun bisa terlihat sebagai pewarnaan berwarna biru ataupun keunguan. Dan untuk yang ketiga ini ada campuran, jadi memang ada kedua-duanya dari yang superficial dan yang dalam ini. Lalu di sini ada fase-fase dan juga perubahannya. Untuk fase-fasenya ini, yang pertama ada fase proliferasi. Jadi dapat terjadi beberapa minggu setelah lahir dan dapat berlangsung beberapa bulan. Nah, jadi sel pembuluh darah ini akan terus berkembang dan menyebabkan peningkatan ukuran. Lalu yang kedua ada fase plateau, jadi terjadi pada usia 6-12 bulan dan dapat berlangsung selama beberapa tahun. Untuk pertumbuhannya di ini, dia sudah mulai melambat dan terlihat yang tidak signifikan pertumbuhannya. Lalu untuk yang ketiga, ini ada fase evolusi. Jadi terjadi pada usia 2-5 tahun dan biasanya akan hilang sepenuhnya itu pada akhir fase evolusi. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diwaspadai ya Bunda. Jika hemangioma ini terbentuk dekat dengan mata, terbentuk di dalam mulut, ukuran hemangioma yang besar, lalu rentan dan mudah terluka, lalu ada berada di wajah, serta terdapat beberapa benjolan. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama, ayah dan bunda itu tidak perlu khawatir tentang hal ini, karena kondisi ini merupakan kondisi yang akan sembuh dengan sendirinya, namun memang membutuhkan waktu yang lama, bisa sampai bertahun-tahun. Lalu, ayah dan bunda juga bisa menghubungi dokter jika terdapat kondisi hemangioma yang sudah disebutkan sebelumnya ya, untuk dilakukan penanganan segera. Lalu ada penanganan hemangioma infantil nih. Nah, penanganannya ini yang pertama itu bisa dilakukan pemberian obat, dan juga yang kedua itu operasi jika memang pemberian obat itu tidak memungkinkan. Dengan tujuannya adalah untuk mencegah dan mengurangi komplikasi yang mampu membahayakan anak. Nah, baik, cukup sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.